Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Zainuddin dengan NIM 22650062. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tentang jurnal yang membahas tentang metode forward chaining dan backward chaining. Nah, pertama kita akan bahas tentang jurnal yang pertama, yaitu penerapan metode forward chaining pada sistem pakar pendeteksi awal Omicron. Nah, jurnal ini yaitu nama jurnal yaitu Edumatic, kemudian jurnal nomor ISSN-nya 25497472. Kemudian di sini ada volumenya 6, nomor 2, dan di situ ada tahun yaitu Desember 2022. Jumlah banyak itu 224 sampai 3. Nah, di sini yang pertama, jurnal ini dibuat oleh Devi Ayu Indahsari dan Novriadi dan Mardialus, program studi informasi sistem mikrobiologi Sahara Indonesia. Nah, pertama di sini saya bahas tentang abstraknya. Pertama ya kan, di sini Omicron merupakan jenis virus yang lebih membahayakan Kabupaten Asahan, khususnya di puskesmas Sidodali, dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang memperhatikan akan gangguan dan penyebab serta gejala yang terjadi pada virus tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya teknologi untuk mendeteksi gejala awal pada virus ini. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat sistem pakar yang terdiri dari analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Nah, teknik kesimpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sementara itu, pada sistem ini menggunakan 6 kasus untuk sebagai acuan untuk mendeteksi gejala Omicron yang terkonfirmasi. Yang pertama itu problem, kategori berat, kategori sedang, kategori ringan, dan tanpa gejala. Nah, sebelum sistem ini digunakan, dilakukan pengujian sistem terhadap pendeteksi gejala terhadap semua fungsi pada komponen menggunakan black box. Nah, teman kami menghasilkan sistem pakar pendeteksi gejala awal Omicron dapat menampilkan hasil diagnosa pasien seperti gejala kasus dan solusi. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa semua komponen seperti tombol, teks input, dan output sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan prosedur. Nah, sehingga sistem ini dapat dimanfaatkan oleh puskesmas untuk membantu mendeteksi gejala awal Omicron yang terjadi pada pasien. Nah, serta dapat memberikan solusi terbaik bagi pasien yang dirawat di puskesmas ini. Kemudian di sini ada pendahuluan, yaitu Omicron merupakan virus baru yang muncul di Afrika Selatan pada tahun 2021. Virus ini hanya bisa menular melalui kontak fisik langsung atau tidak langsung. Ini sangat sulit dikarenakan gejala yang mirip dengan beberapa penyakit lain. Nah, kemudian di sini kita bahas tentang salah satu bidang pemanfaatan teknologi informasi adalah pembuatan program aplikasi sistem pakar deteksi dini gejala Omicron di puskesmas Sidodali melalui gejala atau keluhan masyarakat dalam rangkaian diagnostik. Nah, dapatkan sebelum memasuki tahap yang lebih serius. Salah satu bidang yang dapat dieksplorasi adalah sistem pakar. Nah, sistem pakar merupakan salah satu bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ramdan et al. 2008. Sistem ini dirancang untuk meniru keahlian sistem pakar untuk menjawab pertanyaan yang memecahkan masalah di bidang medis, bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Nah, konsep dasar sistem pakar terdiri dari beberapa elemen, yaitu keahlian, kemudian ada transfer keahlian, kemudian ada inovasi dan aturan kemampuan menjelaskan. Saat ini penulisannya saja. Nah, sistem pakar dapat menggunakan beberapa metode, diantaranya interferensi vektor, kemudian ada backward chaining dan forward chaining. Nah, dalam penelitian ini kami memilih menggunakan metode forward chaining.
yang diterapkan seseorang harus memiliki gejala yang dialami dan sistem akan menangani beberapa gejala yang dipilih. Kemudian, sistem akan memberikan hasil dan solusi yang sesuai dengan hasil tersebut atau diagnosa dokter. Nah, forward chaining adalah metode atau teknik penelitian berwawasan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan menggabungkan aturan untuk menjadi pengetahuan. Nah, metode forward chaining telah diterapkan oleh peneliti sebelumnya, di mana metode ini digunakan untuk membantu sistem pakar mendeteksi penyakit kucing, mendiagnosis penyakit ginjal, kemudian ada juga diagnosa penyakit pada tanaman karet. Kemudian ada banyak lagi pada bidang berbeda. Hasil temuan mereka menunjukkan bahwa dengan metode forward chaining dapat mengetahui dan mendiagnosa penyakit pada objek entiti serta sistem yang diterapkan sudah berdasarkan konsep dari metode forward chaining seperti tanaman karet, penyakit ginjal, dan penyakit pada kucing. Nah, metode dan penelitian ini adalah model yang kami gunakan adalah membangun sistem pakar dengan waterfall dengan tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Nah, tahapan analisis ini dilakukan menganalisis permasalahan yang ada di puskesmas Sidolali dalam menangani gejala awal Omicron. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan data mengenai gejala-gejala awal virus Omicron. Dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap dokter atau pakar mengenai virus ini. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode forward chaining. Pada tahapan perancangan terdiri dari Unified Modeling Language atau UML, yang terdiri dari use case yang memberikan penggambaran mengenai fungsi dari aktor atau pengguna dalam menggunakan sistem pakar ini. Tahapan implementasi adalah tahapan yang menerapkan sistem ini dengan metode forward chaining yang menampilkan hasil interface dari sistem yang telah dibuat. Nah, pengujian sistem dilakukan untuk melihat sejauh mana komponen pada sistem ini berfungsi dengan baik dan tidak menggunakan black box testing. Hasil dari pembahasan yaitu hasil dari analisisnya kami peroleh bahwa masyarakat yang kurang memperhatikan akan gangguan penyebab serta gejala yang terjadi pada virus Omicron sehingga mengalami gangguan pernapasan dan demam. Adapun data yang telah kami kumpulkan melalui wawancara dan observasi disusun untuk melakukan pembuatan kombinasi dan kaidah-kaidah penerapan kesimpulan atau interface rules dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dan solusi dari gejala awal Omicron. Nah, ada hasil terdiri dari 6 kasus, yaitu kasus terkontaminasi, kasus probable, kasus kategori berat, kasus sedang, kemudian ada kategori ringan dan tanpa gejala. Nah, di sini ada beberapa adminnya ini. Ini adalah gambaran use case sistem pakar. Dari pertama dicetak, dari adminnya dulu. Nah, admin ini dia menyediakan sistem yang pertama adalah sistem validasi. Di sini ada login dan logout. Kemudian di sini ada pengelola user. Pengelola user ini, dari sini teman. Dari mengolah data, diagnosa. Kemudian dibagi lagi di input, edit, delete, dan cetak. Kemudian ada lagi pengolahan user, itu edit, cetak. Kemudian ada validasi, itu di login dan logout. Yang pertama ini validasi dulu, kemudian dari pengolahan user, terus mengolah data diagnosis, kemudian ada mengolah gejala dari input, edit, delete, cetak. Nah, inputnya ini mengolah gejalanya apa pertama, kemudian editnya ini kita bisa mengedit data yang ada dalam situ, kemudian bisa menghapus dan bisa mencetak. Kemudian adalah mengelola rules atau rute atau perjalanan step by step setelah gejala-gejalanya. Ini sama. Kemudian di sini ada ini, kemudian ada cetak hasil konsultasi oleh, dan di sini ada user atau pasien. Nah, pasien ini bisa meregistrasi. Nah, registrasinya dari sini, validasi login dan logout. Kemudian juga di sini ada
konsultasi, hasil, dan cetak. Nah, di sini ada beberapa masukannya. Contoh di sini saya menggunakan black box. Nah, di sini ada kasus gejala Omicron. Kasus gejala dan ilustrasi Omicron yaitu terkonfirmasi. Gejalanya itu ada mengalami sakit tenggorokan dan mengalami nyeri atau tekanan yang terus-menerus di dada. Problemnya itu ada mengalami batuk, berdahak, dan Anda mengalami sakit kepala. Nah, solusinya sini ada itu untuk mengatasi minum air putih, istirahat yang cukup, jika perlu minum antibiotik atau obat batuk yang mengandung ekstoran seperti bromhexin dan hidroxychloroquine dan guaifenesin. Kemudian ada yang kedua itu probable. Nah, sini ada beberapa gejala, ketika ringan tanpa gejala. Nah, sini ada yang mengalami sesak nafas dan sulit bernafas. Ini ada solusinya. Nah, sistem pakar deteksi gejala awal Omicron berhasil dengan menerapkan metode fog chaining. Hasil analisis yang diperoleh dengan terdapat 6 kasus yang digunakan deteksi COVID-19 berat, sedang, ringan, dan tanpa gejala. Oke, kemudian kita lanjut ke metode backward chaining untuk mengoptimalisasi pelayanan pemberian informasi obat. Nah, sini ada nama jurnalnya yaitu JITCH atau Journal of Information Technology and Computer Engineering. Nah, di sini ada ISSN-nya, itu ada online, nomornya 255. Kemudian di sini ada volumenya 7 nomor 01/2023. Nah. Sini ada abstrak. Operasi pelayanan pemberian informasi obat. Ini ya. Sini ada drug information service is a service handle. Nah, di sini ada abstraknya yang menggunakan English language. Kemudian ada pendahuluan. Saat ini pelayan memberikan informasi obat tidak hanya sekedar meracik dan menyerahkan obat, tetapi cara memakan obat perlu dikomunikasi secara jelas kepada pasien agar pasien memahami cara memakan obat yang didapatkan. Nah, di sini ada metode dari penelitian ini. Maka dari itu dibangun sistem pakar dengan metode backward chaining untuk mengambilkan pelayanan pemberian informasi obat di puskesmas. Masih Kabupaten Agam menggunakan metode backward chaining digunakan karena sesuai dengan bagaimana seorang apoteker menyelesaikan masalah dan lebih efektif pada jenis masalah yang muncul dalam pelayanan pemberian obat. Nah, backward chaining ini itu dia itu mencek dari susunan paling bawah. Di sini ada metodenya ini ingin menggunakan kerangka kerja penelitian untuk mengembangkan langkah-langkah yang digunakan. Oke, fine, kita zoom. Oke, di sini buram teman-teman. Oke, buram. Oke. Nah, di sini ada kerangka kerja penelitian. Kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita menentukan tujuan, mempelajari literatur, mengumpulkan data, kemudian di sini ada menganalisis data dengan metode backward chaining, yaitu membuat basis pengetahuan, menentukan nilai menentukan rule atau aturan, menentukan goals atau solusi, kemudian emergent system, mengimplementasikan sistem, menguji sistem, hasil, dan pembahasan. Kemudian kerangka kerja penelitian yaitu DAT, ringan bagian alir, analisis, dan perancangan, yaitu data, analisis data, backward chaining, perancangan, dan outputnya. Oke, di sini ada flowchartnya itu mempelajari data, mempersiapkan data input, kemudian menentukan tabel keputusan pakar, menentukan rules atau aturan, melakukan proses pelacakan, membuat pohon keputusan, dan hasil pelacakan. Nah, forward proses
flowcard ini pasti metode ini ya. Di sini ada kode klarifikasi itu sakit gigi itu ditandai dengan kodenya itu P001, dari sendi itu P002 dan seterusnya. Di sini ada data analisis. Nah, data yang digunakan untuk penelitian ini bisa dipelajari kefarmasian, puskesmas. Ada jumlah penyakit yang masuk di komputer puskesmas. Nah, ditangani oleh pasien tanpa pakar, mempunyai informasi obat 24 penyakit, serta penyakit berkode alfanumerik seperti yang ditunjukkan pada tabel satuan ini, teman-teman. Nah, di sini ada mekanismenya. Di sini ada manajemen pengguna, ada admin, manajemen pengguna, nitrogen, terus di sini ada apoteker, dan sini input data penyakit, ada input data obat, terus kemudian ada manajemen, input data apoteker, input data obat, manajemen pengetahuan, manajemen profilnya juga bisa tugas ke farmasian, manajemen pasien, melakukan diagnosis dan cetak hasil diagnosisnya. Ini bisa kemudian ini use case diagram pakar dan informasi obat. Oke, kita zoom input. Nah, hasil dari pembahasan ini perhitungan dengan metode backwards-chaining terhadap kasus yang masuk daftar ditunjukkan pada tabel 4. Tabel 4 itu ya. Oke, mana ini? Gambar 4. Nah, ini penyakit gigi obatnya itu penyakit gigi, kemudian ada kodenya P001, obatnya itu G001. Ini rulesnya, ini ada if G001 and ini obat kita cari obat. Ini mekanisme F if G is true and G4 is true juga and G is true. Ini dia dicari, dibandingkan sampai menemukan solusinya. Nah, solusinya itu yang ini. Kita dapat contohkan yang ini. Nah, terbuktinya P1, P13, P12 ini penyakitnya. Ini obat-obatnya yang menggunakan kode klasifikasi dari G1, G001 ini paracetamol, kemudian ini nama penyakitnya menggunakan P obat-obatan. Nah, di sini ada obat-obatnya, mekanismenya. Nah, juga untuk pasien yang satu berdasarkan data laporan pelayanan informasi obat masukkan didapatkan goal bahwa sakit gigi atau P001 adalah fakta dan didapatkan obat-obatan berupa paracetamol, tablet, dan G1 amoxicillin. Kemudian ada G004 itu ranitidin, kemudian G009 itu vitamin B. Kemudian ada kompleks 2G010. Ada rule-nya yang memiliki kondisi sama atau terpenuhi adalah rule ke-13, yaitu if G is true and G0 is true dan N is true dan P1, maka dapat disebutkan masuk laporan benar mengalami sakit gigi. Nah, oke. Di sini ada sekian penjelasan dari dua dua jurnal, yaitu dari penjelasan tentang sistem pakar, metode forward chaining dan backward chaining. Nah, forward chaining itu pembandingan dari atas, dari rulesnya itu dari atas ke bawah, kemudian sampai dasar paling bawah. Sedangkan backward chaining yaitu membandingkan dari bawah sampai ke atas. Oke. Nah, perbedaan dari ini jurnal pertama yaitu forward chaining dan backward chaining itu terletak dari metodenya, kemudian dari
cara-caranya karena sudah jelas, karena di sini kita membandingkan backward chaining dan forward chaining. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.